Kalau di Iya. Amerika Serikat itu ada saying ya yang mengatakan bahwa kalau politician itu come and go, keluar dan masuk. Every 4 years bisa masuk, tapi bisa keluar lagi. Ya. Tapi kalau misalnya yang menentukan agar kebijakan di Amerika Serikat itu tetap ya dari waktu ke waktu, itu adalah para birokratnya, birokrasi. Baik, hari ini saya ketemu dengan seorang profesor hebat banget, terutama kalau ngomong tentang hukum internasional dan yang lain-lain. Dan orang nggak banyak tahu kalau dia dulu tetangga gua. Profesor Dan sekretarisnya beliau ketua RT, saya sekretaris. Profesor Hikmahanto Juwana. Pagi Prof, gue manggil Prof nih, nggak boleh brabro lagi dong. Siap sih. Jadi kami dulu bertetangga ya, di satu perumahan namanya Geraha Mutiara. Wah, itu zaman kerusuhan tuh. Saya ketua RT, beliau itu sekretaris RT. Sekretaris. dulu agak menyekap ya, bro ya. Sempat jaga-jaga di gerbang. Gerbang lah. Bayangin orang nenteng-nenteng dari ngejarah TV, apa matras, apa, dan di tempat gua itu kan kita agak-agak perumahan eksklusif gitu. Banyak orang yang ini yang memang itu jadi sasaran penjarahan. Jadi yang pasang muka itu saya dan Prof Hikmahanto. Ceritain dong Prof, pengalaman kita waktu itu yang mencekam. Iya, itu sangat-sangat mencekam. Sampai kita berjaga-jaga di gerbang. Terus kemudian mengerahkan satpam. Ronda kita lakukan. Wah, udah deh pokoknya. Tapi dengan arahan Pak Ketua RT kita aman, alhamdulillah. Sekretarisnya profesor loh. Dan lucu, waktu Orde Baru runtuh, ya kan? Waktu Orde Baru runtuh, saya dan Profesor Hikmahanto kita ke gedung MPR ya. Masih ingat nggak? Iya, betul. Kita ikut lari-lari. Masih muda. Untung nggak ikut manjat kayak Pong Harjatmo dulu waktu itu. Jadi Profesor Hikmahanto Juwana sekarang jadi rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani ya, Prof? Betul. Ini universitas miliknya TNI Angkatan Darat. Kebetulan bulan April tahun ini saya diminta oleh Pak Kasat untuk menjadi rektor di sini. Jadi udah berapa bulan ini, hampir 6 bulan lebih lah gitu. Saya tahu nih alumninya kan Agim nih. Betul, Agim alumni dari sini, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pak Hendro Priyono juga. Oh gitu ya. Juga. Jadi setiap universitas alma mater itu selalu dihubungkan dengan alumni-alumni suksesnya ya, Prof ya? Betul sekali. Betul. Kami lama tidak bertemu dengan Profesor Hikmahanto Juwana, dan tapi saya ngikutin tuh. Tiap kali ada kasus menyangkut hubungan internasional, beliau diminta. Wah, keren banget. Prof, saya mau nanya aja nih masalah Prancis ya, Emmanuel Macron gitu ya. Ini sebenarnya apa yang dia lakukan, Prof? Karena ada beberapa versi juga ya. Dia pidatonya dalam bahasa Prancis, dan kemudian ada beberapa yang kadang-kadang yang mananya sih yang membuat orang tersinggung, Prof? Silakan, Prof. Ya, jadi kalau saya melihat memang di Prancis itu ada satu kejadian di mana mungkin di sekolah ada guru yang menunjukkan karikatur Nabi. Nabi Muhammad. Lalu kemudian yang saya tahu bahwa itu sangat menyinggung perasaan dari siswa yang menjadi murid di kelas tersebut, tapi katanya dia tidak hadir di situ. Dia diberitahu oleh temannya, dan kemudian dia ini mungkin karena mencintai nabinya merasa terhina, lalu kemudian melakukan tindakan pemenggalan kepala terhadap gurunya. Tentu kita tidak bisa benarkan kekerasan yang dilakukan oleh anak tersebut. Nah, setelah kejadian itu, Presiden Macron sebagai kepala negara di Prancis tentu ingin bahwa dia menegakkan konstitusi. Dia berbicara di depan rakyat Prancis dengan mengatakan bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu harus ditegakkan dan tidak boleh kalah dengan katakanlah tindakan-tindakan yang bisa mengundang teror, mengundang kekhawatiran. Nah, sayangnya beliau menyampaikan itu ke rakyat Prancis, tapi kan sekarang era global. Artinya apa yang disampaikan itu bisa kemudian
terdengar ke berbagai penjuru dunia. Hmm. Di situ juga beliau mengatakan bahwa Islam sebagai agama sedang menghadapi suatu krisis yang tentu saja ini direspon secara negatif oleh negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam, termasuk juga di Indonesia. Nah, ini yang kemudian viral dan dianggap bahwa Presiden Macron lebih mementingkan hak kebebasan, katakanlah rakyatnya untuk berekspresi, untuk berpendapat, ketimbang menghormati, katakanlah kesakralan dari suatu agama. Nah, ini yang kemudian Bapak Presiden beberapa hari yang lalu sudah melakukan kecaman juga kepada apa yang disampaikan oleh Presiden Macron. Dan kemudian kita tahu bahwa hari Senin kemarin ini juga ada demo besar di depan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia untuk mengecam hal ini. Nah, jadi kalau saya melihat peristiwa ini, memang ada ketersinggungan dari umat Muslim, umat Islam. Nah, tetapi di satu sisi Presiden Macron, bahkan beliau juga sudah menyampaikan pernyataan itu dalam bahasa Arab, dan menyampaikan bahwa tidak ada sama sekali menyinggung katakanlah agama tertentu. Tetapi beliau ingin bahwa sebagai seorang presiden di Prancis, kebebasan berpendapat itu sebagaimana dijamin oleh konstitusinya itu mau ditegakkan. Nah, di sini permasalahan muncul sebenarnya, karena di satu sisi secara domestik katakanlah Presiden Prancis ingin menegakkan konstitusi, tapi di sisi lain umat Muslim, dunia Islam sangat terhina dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Macron. Kira-kira seperti itu. Dan yang saya khawatirkan peristiwa seperti di Nice ya, ini di salah satu negara bagian di negara di kota provinsi di Prancis, itu terjadi lagi peristiwa di gereja yang ada pembunuhan. Ya, itu lagi-lagi ini yang saya khawatirkan di level katakanlah masyarakat, itu mereka ingin melakukan main hakim sendiri, tindakan sendiri. Ini yang sangat membahayakan dan sangat mengkhawatirkan. Bahkan kemarin saya dengar di berita di Vienna, di Austria juga terjadi juga pembunuhan lah begitu ya. Walaupun itu katanya berkaitan dengan ISIS gitu. Prof, ada nggak pernyataan dari Macron itu seolah-olah mengeneralisir atau menstereotyping bahwa Islam itu adalah ekstremis atau teroris sehingga membuat orang banyak tersinggung? Karena berbagai pemimpin negara Islam juga selalu mengatakan mereka pun tidak setuju dengan gerakan-gerakan anarkis seperti itu. Erdogan aja baru saja membuat statement pada saat ada peristiwa penembakan di Vienna. Bagaimana menurut Profesor? Ya, sebenarnya sih kalau saya melihat ada dua hal. Pertama, pernyataannya mengatakan bahwa Islam sebagai agama yang menghadapi suatu krisis lah begitu ya. Seolah-olah kan sekarang ini Islam itu akan disamakan dengan tindakan-tindakan teror. Ya, sehingga pemenggalan kepala itu dianggap sebagai suatu tindakan teror ya, yang dilakukan oleh sebenarnya sih memang dia beragama Islam dari Chechnya, tetapi kan tidak kemudian bisa digeneralisasi bahwa itu adalah Islam. Ya, jadi mungkin itu yang kemudian menjadi kritikan seolah-olah menyamakan antara tindakan teror itu dengan Islam, dan itu yang kemudian membangkitkan kemarahan dari masyarakat Muslim. Walaupun kalau saya perhatikan memang tidak ada niatan dari Presiden Macron untuk mengatakan seperti itu. Karena ini ada dua hal yang berbeda, bahwa memang ada pemenggalan kepala, lalu kemudian yang kedua memang yang melakukan itu beragama Islam. Tetapi tidak kemudian dikaitkan. Tetapi yang muncul di masyarakat, ya masyarakat dunia, ya seolah-olah Islam itu adalah berkaitan dengan masalah teror. Yang kedua adalah kebebasan berekspresi atau berpendapat dari negara Prancis yang seolah-olah tanpa batas. Ini yang kemudian juga menjadi kritikan dari dunia, ya, termasuk juga Presiden Erdogan secara keras. Juga Bapak Presiden ketika menyampaikan
statement beliau juga mengatakan bahwa seharusnya kebebasan berpendapat itu ada batasnya. Jangan sampai kemudian sebebas-bebasnya terus kemudian terjadi seperti hal seperti sekarang ini. Prof, apakah sedemikiannya ya dalam undang-undang dasar di Prancis itu yang begitu mengagung-agungkannya kebebasan berpendapat? Walaupun yang katakan ini kan melewati garis demarkasi kalau menurut kita. Gimana sih, Prof? Ya, sebenarnya gini, kalau di Prancis itu kita tahu dulu Prancis juga seperti di banyak negara Eropa dikuasai oleh raja lah gitu ya. Lalu kan monarki. kemudian ada gerakan dari masyarakat sehingga raja turun dan rakyat Prancis percaya pada 3 hal. Liberté, yaitu kebebasan, égalité dan fraternité. Nah, liberté itu yang kemudian mereka akan agungkan bahwa pokoknya kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berekspresi dan lain sebagainya sepanjang tidak menggunakan kekerasan itu diperbolehkan. Nilai yang seperti ini tentu berbenturan dengan nilai dari tempat lain. Ya, misalnya di dunia Islam kita tahu bahwa kebebasan itu tentu ada batasnya. Di Indonesia pun kebebasan itu juga ada batasnya, termasuk kebebasan walaupun tidak menggunakan kekerasan itu juga ada batasnya. Nah ini yang mungkin Presiden Macron dalam konteks Prancis sekarang sebenarnya agak berbeda loh dengan Prancis pada masa lalu. Kalau Prancis pada masa lalu orang boleh bilang bahwa nilai-nilai yang dari Barat itu paling yang benar lah ya, yang betul. Tetapi kalau misalnya pada masa sekarang dunia ini semakin terbuka dengan adanya sosial media, maka nilai-nilai Barat itu belum tentu sebagai sesuatu yang paling benar. Dan kemudian ada nilai-nilai dari tempat atau kawasan lain juga yang bisa saja berbenturan seperti sekarang ini. Menurut Prof. Hikmahanto, ini apa yang dilakukan oleh Emmanuel Macron ini ya sebagai Presiden Prancis berkaitan dengan hubungan internasional dengan negara-negara lain di seluruh dunia, ini sudah betul atau tidak, Prof? Ya, ini saya ingin mengatakan bahwa sekarang ini Presiden Macron masih berkukuh pada sikapnya bahwa saya harus membela konstitusi negara saya. Beliau tapi sudah melunak dalam artian bahwa beliau mengatakan saya perlu klarifikasi kepada dunia bahwa apa yang saya maksud pada waktu saya berpidato. Lalu klarifikasi itu sudah disampaikan. Bahkan kalau di Indonesia, Duta Besar Prancis di Indonesia itu sudah membuat artikel di sejumlah media massa, termasuk di Republika ya saya baca, untuk menjelaskan apa yang sebenarnya Presiden Macron ingin sampaikan. Nah, ini berarti apa? Yang tadinya sangat keras, terus kemudian sekarang melunak. Nah, tapi tetap negara-negara dunia Islam itu masih belum puas, ya belum puas sampai dengan kelihatannya mereka menghendaki Presiden Macron meminta maaf dan mencabut pernyataannya bahwa Islam sebagai sebuah agama yang sedang menghadapi krisis. Nah ini yang saya lihat dari Presiden Erdogan seperti itu, lalu kemudian masyarakat di negara-negara berpenduduk Islam juga ingin seperti itu sehingga mereka melakukan boikot terhadap produk-produk Prancis, meskipun ini juga sulit untuk menentukan produk Prancis yang beneran itu dari mana, karena sudah dalam era global ini sudah sulit untuk menentukan. Supply chain-nya dari mana-mana ya? Iya, dari mana-mana. Nah saya mengusulkan kepada Bapak Presiden sebenarnya kalau beliau berkenan itu untuk angkat telepon dan berbicara dengan Presiden Macron. Karena saya lihat pada waktu KTT G20 tahun 2017 itu Presiden Macron itu sangat mengagumi Presiden Jokowi, bahkan mereka sangat akrab, mereka vlog bersama begitu. Nah, dalam pandangan saya, kenapa kemudian Bapak Presiden tidak mengangkat telepon, berbicara dengan Presiden Macron, lalu menyampaikan bahwa kalau misalnya beliau tidak, katakanlah, menyampaikan permohonan maaf dan mencabut pernyataannya, ini akan terjadi tragedi kemanusiaan.
Ya. tragedi kemanusiaannya gini, tidak hanya saja kepentingan-kepentingan Perancis yang akan ditanda kutip ya, dianggap sebagai Perancis kemudian diserang oleh masyarakat, tetapi juga pemerintahan di berbagai negara akan mempunyai dilema, karena di satu sisi rakyat mereka karena ada disinformasi mungkin menginginkan bahwa Presiden Perancis ini minta maaf. Karena mereka nggak bisa bertemu dengan Presiden Perancis, yang paling dekat adalah pemerintahnya sendiri. Jadi ini kan bisa antara masyarakat dengan pemerintahnya sendiri yang berbenturan. Belum lagi kalau saya lihat mungkin saja ada masyarakat yang mengatakan nggak seperti itu pendapatnya Presiden Macron. Wah, itu akan dihujat oleh temannya sendiri atau masyarakatnya sendiri. Artinya terjadi nih konflik horizontal di negara-negara yang berpenduduk Muslim. Nah, oleh karena itu atas dasar kemanusiaan, mungkin Bapak Presiden bisa menyampaikan kepada Presiden Macron bahwa sebaiknya beliau bisa menyampaikan permohonan maaf dan mencabut pernyataannya. Dan kalau itu terjadi, itu kan yang sudah menjadi tuntutan, sudah selesai harusnya. Daripada nanti kalau misalnya ditunggu-tunggu sampai lama, nanti tuntutannya lain lagi gitu. Biasa kalau masyarakat itu kalau misalnya menuntut itu kalau kelamaan akhirnya mintanya lebih tinggi lagi, itu yang merepotkan tuh. Dan kita percaya dengan persahabatan atau pertemanan yang cukup akrab antara Pak Jokowi dan Emmanuel Macron dan Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara Islam terbesar, pastilah kita yakin apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi akan didengarkan oleh Macron ya, Prof ya. Betul sekali. Itu yang saya duga seperti itu. Tinggal sekarang tentu teman-teman dari Kementerian Luar Negeri, perwakilan kita di Perancis membuka jalur bagaimana caranya supaya bisa Presiden Jokowi langsung berhubungan dengan Presiden Macron. Karena kalau misalnya seperti ini kelihatannya sih di depan kelihatannya gampang, tinggal angkat telepon. Tapi kan di belakang ini ada lobby-lobby yang harus dilakukan oleh berbagai pihak supaya kejadian itu terjadi. Dan kemudian saya berharap itu masuk di media dan kemudian memberikan katakanlah pengaruh kepada masyarakat Muslim, tidak hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia. Prof, kalau kita lihat memang ada dua aliran ya, ada yang alirannya Pak Jokowi gitu yang soft approach dan ada juga yang Tayyip Erdogan dari Presiden Turki yang melakukan wah itu mah kencang ya Prof ya. Betul. Itu yang betul sekali, itu ada dua ekstrim itulah kira-kira seperti itu. Tapi kalau saya lihat dengan hard approach-nya Presiden Erdogan, itu Presiden Macron malah dia tetap bersikukuh, dia ingin mempertahankan ya kan, sikapnya itu. Bahkan kemarin ini terjadi gempa, lalu dari Prancis itu menawarkan untuk membantu Turki, ya kan? Tetapi kan dengan catatan mereka tetap bersikukuh dengan pandangannya itu. Nah, saya berpikir kenapa tidak memanfaatkan yang soft approach ini? Mudah-mudahan dengan soft approach justru orang itu akan semakin luluh gitu ya, dan kemudian bisa memahami bahwa kamu itu bukan musuh saya, kamu itu sahabat saya, sahabat yang memberi pemahaman kepada saya untuk saya berubah sikap. Itu yang saya harapkan. Prof, bukankah apa yang dilakukan oleh Macron ya, Macron itu adalah membuat negaranya, warganya, termasuk warga Prancis di seluruh dunia itu menjadi vulnerable gitu, menjadi berbahaya gitu. Akan kemungkinan serangan atau gangguan dari orang-orang yang tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Macron, Prof. Iya, itu yang saya khawatirkan. Memang di level masyarakat, ya, mereka tidak ambil pusing dengan klarifikasi, tidak ambil pusing dengan apa yang saya maksud, tidak ambil pusing dengan bahasa yang digunakan. Di alam pikiran masyarakat itu, ya, terutama yang di kalangan bawah itu, mereka bilang bahwa ini agama saya dihina. Lalu karena merasa dihina oleh siapa? Presiden Prancis. Karena Presiden Prancis ini jauh tempatnya, udahlah yang bau-bau Prancis gitu kan. Saya lihat misalnya di Indonesia ada foto-foto Presiden Prancis dibuat besar lalu kemudian diinjak-injak. Itu kan salah satu bentuk bahwa mengidentifikasikan Prancis itu adalah dengan foto itu.
Jadi mengatribusikan itu. Nah, ini menurut saya sangat bahaya. Ya, kalau misalnya orang sih kalau misalnya dia marah sama Presiden Prancis, ya fokus saja ke Presiden Prancis, nggak usah ke yang lain-lainnya kan gitu. Tapi ini kan nggak gitu ya. Ini malah justru ya pokoknya yang bau-bau Prancis, dan itu yang membuat masyarakat Prancis dimanapun itu panik juga ya, vulnerable tadi untuk supaya terhadap ancaman lah gitu ya. Ini yang harus juga dipikirkan oleh Presiden Macron menurut saya, dan ini harus disampaikan oleh Bapak Presiden, konsekuensi ketika Presiden Macron tidak menyampaikan permintaan maaf. Termasuk gangguan itu adalah gerakan boykot dari seluruh dunia, ya, dari berbagai negara di dunia, dari yang yang melakukan boykot terhadap barang-barang produk Prancis ya, sampai ada ibu-ibu Ari Untung aja membuang tas-tas branded Prancis. Padahal made in China itu. Iya, karena dibuatnya di China. Mereknya memang dari Prancis, tapi coba lihat itunya made in China itu sebenarnya. Nah, terus juga misalnya Aqua, orang bilang Aqua pemegang sahamnya Danone. Tapi kalau kita lihat Danone itu ya punya PT di Indonesia, yang bekerja ya orang-orang Indonesia. Maka saya katakan ini harus hati-hati kita mau boikot produk-produk Prancis ini, karena dalam era global ini sudah tidak bisa lagi ditentukan bahwa yang namanya produk Prancis itu memang dibuat ya tenaga kerjanya dari Prancis, belum tentu kayak begitu. Tenaga kerjanya bisa dari mana-mana. Nah, jadi ini yang juga kita harus hati-hati, karena kan gini, yang diinginkan adalah pernyataan dari Presiden Macron untuk minta maaf dan kemudian menarik kembali statement beliau. Dan insya Allah selesai ya. Ya, selesai. Nah, cuman kan cara-caranya macam-macam, kayak Erdogan dengan kerasnya dia mengatakan berbagai hal. Lalu kemudian masyarakat dengan cara tadi itu memboikot produk. Pertanyaan saya, ini akan efektif atau tidak? Kalau misalnya ternyata yang kena adalah masyarakat kita sendiri, ya berarti nggak efektif kalau misalnya dengan adanya boikot itu, karena perusahaan-perusahaan ini juga beroperasi di Indonesia, mempekerjakan tenaga kerja kita dan lain sebagainya. Bukan saya mengatakan bahwa saya ini tidak pro terhadap tindakan untuk melindungi agama kita, ya mempertaruhkan kebesaran nabi kita, bukan. Tetapi pertanyaan saya, efektif atau tidak? Ya. Nah, ini yang kemudian dari opsi-opsi yang ada, yang paling efektif yang mana, dan yang mana yang paling efektif itu yang harus kita ambil gitu ya. Prof. Nah, kalau misalnya saya mengusulkan Bapak Presiden angkat telepon, tapi Pak Presiden bilang Pak Presiden Macron nggak mau gitu ya, ya sudah, itu kan artinya kita sudah upaya ikhtiar namanya, ya untuk supaya tragedi kemanusiaan yang lebih besar ini tidak terjadi. Gitu. Prof, memang Profesor termasuk yang mengatakan bahwa tindakan boykot atau tindakan-tindakan gangguan yang dilakukan oleh banyak sekali penduduk di seluruh dunia gitu, di Pakistan dan di mana-mana ya, di India mengeras gitu. Memang kita harus mikir bahwa kemungkinan apa yang kita lakukan ada juga dampaknya bagi kita. Tapi dia mengatakan karena ini ada penghinaan kepada Nabi besar saya, itu adalah harus dilakukan. Bagaimana, Prof? Ya, kalau misalnya masyarakat, di level masyarakat, saya nggak akan ada keberatan, silahkan dilakukan. Ya. Tetapi asal jangan di level pemerintah, ya, atau misalnya pemerintah didorong untuk menyatakan bahwa tidak boleh kita sekarang menggunakan produk-produk yang kira-kira bau-bau Prancis gitu ya. Saya khawatir nanti pengacara terkenal kita, Pak Hotman, nggak bisa dipakai lagi gitu kan, karena ada bau-bau Parisnya. Nah, tetapi saya tidak harap bahwa pemerintah didorong masyarakat untuk melakukan itu. Tapi kalau masyarakat sendiri mau melakukannya sendiri, silahkan, tidak ada masalah. Ya, bahwa dia mengatakan bahwa kebencian saya terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden Macron, kecintaan saya terhadap Nabi Muhammad, lalu kemudian saya memboikot barang saya sendiri, barang yang dari Prancis saya nggak akan gunakan, nggak apa-apa, silahkan. Ya, asal jangan dari pemerintah. Dan asal jangan anarkis. Seperti itu. Betul ya, Prof? Asal jangan anarkis juga ya. Anarkis. Ya. Lakukanlah dengan elegan ya.
Prof, so far ya, ini kan banyak sekali serangan ke Prancis dan terutama ke presidennya Emmanuel Macron, yang memang orang ini banyak kontroversi juga ya. Ada yang aliran keras seperti Erdogan, ada aliran seperti Pak Jokowi yang soft approach, ada tekanan-tekanan boykot dari masyarakat. Kalau menurut Profesor Hikmahanto, ini ngefek nggak ya? Sudah ada pengaruh nggak terhadap Macron? Kalau kita lihat kan mungkin dia udah agak melunak juga ya, Prof ya, sedikit. Iya, iya. Sudah ada. Jadi yang tadinya Presiden Macron tidak mengeluarkan statement setelah pernyataan itu, lalu kemudian beliau mencoba untuk melakukan klarifikasi. Bahkan Perancis sudah mungkin meminta kepada perwakilan-perwakilan mereka di berbagai negara di dunia Islam untuk menyampaikan klarifikasi. Dan itu yang sudah juga dilakukan di Indonesia, yang seperti tadi saya katakan, Duta Besar Prancis juga sudah melakukan klarifikasi. Jadi sudah ada perubahan, ya. Tetapi kan masalahnya adalah kalau udah kayak begini, antara pihak yang menuntut dengan pihak yang dituntut, itu komprominya titik tengahnya ada di mana, gitu kan? Apakah dengan klarifikasi ini sudah cukup atau belum? Nah, kelihatannya masih belum cukup gitu ya, sampai ada pernyataan maaf. Prof, saya mau nanya nih tentang hukum nih. Ada juga yang mengecam nih ya, ada juga yang mengatakan bahwa Macron ini nggak konsisten juga gitu. Saya nggak tahu nih, koreksi saya kalau saya salah. Kalau nggak salah ada juga serangan teror yang dilakukan bukan oleh orang Islam dan tidak segitunya gitu sebelumnya. Betul ya, Prof? Iya, betul juga. Jadi dan ini biasalah terjadi di negara-negara Eropa atau di Amerika. Ya, kalau misalnya ada orang non-Islam yang melakukan penyerangan, dikatakan bahwa ini bukan tindakan teror, tapi tindakan dari seseorang yang mungkin punya masalah kejiwaan, ya, untuk melakukan tindakan seperti ini. Tetapi kalau misalnya berlatar belakang Islam, lalu kemudian ini dianggap sebagai teror. Itu yang kemudian Bapak Presiden di dalam pernyataan persnya itu beliau sudah menyampaikan bahwa jangan samakan Islam dengan terorisme. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda. Ya, jangan kemudian mudah menggeneralisir kalau misalnya tindakan yang dilakukan oleh mereka yang katakanlah berlatar belakang Islam itu dianggap sebagai terorisme. Nah, ini yang terjadi dan ini yang sebenarnya juga salah satu bagian dari kemarahan dari dunia Islam terhadap negara-negara Barat seperti Prancis dan negara-negara lain. Ya. Dan secara ekstrim itu Erdogan dapat panggung ya, Prof, begitu penembakan di Vienna ternyata ada penyelamatnya 2 orang Turki gitu ya, yang notabene Islam gitu, bahwa itu teror itu tidak identik dengan Islam, itu kan oknum lah kalau kita mengatakan ya, organisasi tertentu lah, kadang-kadang dilakukan oleh pribadi yang marah gitu. Jadi saya pikir kita setuju bahwa Islam itu tidak identik dengan itu. Islam itu adalah agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian. Barangkali itu yang sikap yang harus dimengerti oleh orang-orang dari Barat ya, Prof. Lalu mereka dengan mudah mengatakan mereka-mereka yang menggunakan hijab ya di negara mereka itu sudah pelaku teror gitu. Mereka ada kekhawatiran seperti itu, ya kan? Padahal kan nggak seperti itu. Tapi ya kita bisa pahami karena di di negara-negara Barat mereka besar dengan tidak ada suasana Islamnya begitu ya, sehingga ignorance itu bisa mudah muncul. Tapi ini bagus juga sih kalau menurut saya untuk memberikan pemahaman, pembelajaran kepada edukasi lah ya, dunia Barat bahwa nilai itu jangan kemudian selalu harus pakai kacamata Barat untuk mengatakan benar. Ya. Tetapi tolong juga dari Barat juga melihat kita di negara-negara Muslim dan mengatakan bahwa nilai-nilai Muslim, nilai-nilai dari Asia itu juga bisa benar. Gitu. Dan Prancis salah satu negara yang sangat paranoid menurut saya dengan Islam, sehingga kemungkinan di situ atau orang mengatakan ada Islamofobia. Ingat mereka sempat membuat aturan tentang wanita yang menggunakan cadar, yang menggunakan betul Prof ya? Jadi itu betul, betul. Bahkan yang kita khawatirkan kemarin itu ada partai di Prancis yang mereka sangat anti terhadap imigran, ya terutama yang dari dunia
Islam. Itu yang Marie Le Pen, ya, Marie Le itu Pen ya. Kemana tuh sangat orangnya? keras gitu ya. Nah, Hmm. sebenarnya Presiden Macron ini adalah presiden yang terbuka terhadap berbagai agama, terhadap berbagai apa namanya kebijakan terkait dengan imigran dari negara-negara jajahannya. Itu Presiden Macron sangat terbuka. Ya, Hmm. jadi salah juga kalau kita kemudian mengidentikan bahwa Presiden Macron ini adalah presiden yang anti terhadap Islam gitu ya. Ya. Tidak. Ya. Tapi yang kemarin ini dia salah lakukan adalah dia terlalu kuat untuk mempertahankan values atau nilai yang ada dalam konstitusinya terkait dengan kebebasan berpendapat itu sebenarnya. Hmm. Kalau kita lihat Prancis itu kan ini banyak sekali persoalan atas nama kebebasan pendapat itu adalah yang terbitan dari majalah Charlie Hebdo ya yang membuat karikatur yang menghina Nabi Muhammad, dan ini bukan kejadian pertama ya Prof. Dulu ingat kantornya pernah dibom oleh beberapa orang yang Islam yang tidak senang dengan penghinaan itu ya Prof ya. Ya. Sebenarnya kalau peristiwa-peristiwa itu kan menunjukkan bahwa janganlah bermain dengan api gitu ya, bagi masyarakat Prancis. Api yang namanya masyarakat Prancis mungkin dia bilang, saya mau ngetes lagi gitu kan. Saya mau tahu nih, kan di negara saya diberikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, berekspresi. Kenapa sih saya nggak bisa coba gitu? Dan ini dilakukan di sekolahan, artinya mereka mungkin ingin bahwa siapapun Anda, apakah Anda berlatar belakang Islam atau bukan, kalau Anda warga negara Prancis, Anda harus terdidik dan terbiasa dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Saya tunjukkan itu. Ternyata salah, ya kan? Ternyata salah. Dan ini pelajaran yang sangat mahal bagi rakyat di Prancis. Bahwa jangan selalu mengatakan sekali lagi, ya, nilai-nilai yang mereka anut itu pasti benar dan mereka bisa memaksakan kepada orang lain gitu. Padahal faktanya Prancis itu kan penduduk muslimnya kan banyak sekali ya Prof ya. Dan banyak masjid di sana ya. Betul. Betul sekali. Ya, kalau saya nggak salah itu nomor 2 bahkan. Karena apa? Karena di Timur Tengah, di Afrika, dan kemudian setelah penjajahan berakhir, banyak mereka-mereka ini dari Tunisia, dari Aljazair, itu yang kemudian pergi ke Prancis. Karena bagi mereka kan, ya karena mereka lama dijajah, maka mereka bisa berbahasa Prancis gitu ya, kecuali kita nih orang Indonesia lama dijajah oleh Belanda tapi nggak bisa bahasa Belanda. Nah, sehingga mereka datang ke Prancis dan merasa bahwa ini ya negara mereka yang kedua, ya mereka feel at home. Tetapi mereka tetap mempraktekkan agamanya, kebudayaannya dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian Prancis itu sebenarnya sudah sangat beragam ya mestinya kan penduduk mereka udah demikian plural itu kan mestinya kan mereka penduduk Prancis juga belajar dong tentang toleransi ya kan, karena mereka sendiri kan sangat multikultur ya, itu kan terbukti dari kesebelasan sepak bolanya Prancis itu ada orang dari berbagai negara. Sempat pada saat itu lebih banyak yang berkulit hitam daripada berkulit putih kan. Sebenarnya mereka harusnya belajar untuk saling toleransi ya Prof ya. Iya, seharusnya seperti itu. Tapi kan kita juga tidak bisa mencegah kalau ada orang yang coba-coba gitu kan, coba-coba untuk melakukan tindakan-tindakan ya yang seperti guru tadi gitu ya, menunjukkan kartun dari Nabi Muhammad dan minta komentar dari siswa-siswanya dan lain sebagainya. Ya pastilah ada oknum seperti itu, ya, walaupun itu tidak merepresentasi Prancis, tetapi kalau sudah terjadi kayak begini, itu masyarakat dunia Islam akan mengatakan bahwa itu adalah representasi dari Prancis. Ya, apalagi sudah mendapat dukungan dari Presiden Macron soal kebebasan berpendapat yang harus ditegakkan dan lain sebagainya. Semakin dunia Islam arah gitu ya. Saya itu mau cerita sedikit. Saya pernah sedang berada di Paris, ya, menginap di sekitar Champs-Élysées. Tiba-tiba kami dari hotel dengan istri saya
mendengarkan, waduh, kembang api dan orang berteriak-teriak, dan kami keluar ke jalan utama. Apa yang terjadi itu, yang keluar adalah orang-orang dengan tampang Timur Tengah semua. Kaya-kaya, mobilnya hebat-hebat, mereka teriak-teriak dan mereka celebrate. Kalau nggak salah ada kesebelasan dari negara apa Afrika gitu ya, yang notabene Islam gitu, menang kalau nggak salah, dan mereka celebrate di situ ya. Jadi wah, saya kaget. Ini kayak di Timur Tengah, bukan lagi kayak di Paris. Dan karena kita tahu banyak sekali orang-orang kaya dari Timur Tengah yang tinggal di Paris ya, Prof ya? Iya, iya, betul sekali. Banyak. Baik dari strata yang kelas menengah ke atas, ya, maupun yang kaya-kayanya. Kelas menengah ke bawah gitu ya. Nah itu banyak di Prancis, apalagi kalau misalnya kita di Paris ya, sangat metropolitan sekali. Betul, kotanya itu dari berbagai negara ya ada di situ. Nah jadi sebenarnya sih Prancis itu adalah negara yang multikultural gitu ya. Betul. Tapi jangan lupa juga bahwa di negara-negara seperti ini ada mereka-mereka yang ingin mengembalikan Prancis menjadi putih kembali. Ya kan? Seperti juga di Jerman atau di Amerika Serikat atau bahkan di Australia. Amerika Serikat, ya di Amerika Serikat ini kalau Trump itu kira-kira lebih mengunggulkan kulit putih lah daripada kulit lainnya, kan kira-kira seperti itu. Nah itu para partai-partai yang mengusung ide-ide seperti ini itu biasanya akan mendapat tempat. Dan yang paling dikhawatirkan itu adalah ketika banyak pengungsi-pengungsi dari Irak ya, dan kemudian dari Afghanistan yang masuk lewat Italia terus kemudian ke Prancis, lalu mereka berada di Eropa. Nah ini membuat masyarakat setempat marah. Kenapa? Karena satu, mereka kekhawatiran kehilangan pekerjaan karena adanya para pengungsi ini. Kalau nanti tinggal di negara mereka akan mendapatkan pekerjaan. Lalu kemudian juga social benefit yang diberikan oleh pemerintah mereka akan berkurang karena harus menangani masalah ini. Jadi mereka bertanya, kita bicara soal hak asasi manusia, tapi atas penderitaan kami. Sehingga mereka ini akan memilih partai-partai yang mengusung bahwa kita harus kembali ke masa lalu, masa di mana ya mohon maaf, kulit putih itu yang ada di Prancis itu atau di negara-negara ini harus kembali lagi. Dan itu mendapat dukungan ya dari rakyat. Nah, kita nggak tahu ya karakteristik dari atau profil dari guru yang menyampaikan itu. Apakah dia tipe yang seperti itu atau dia tipe yang ingin mencoba untuk mendidik anak sejak kecil bahwa kamu harus paham tentang kebebasan berpendapat. Jangan takut untuk menyampaikan pendapat kamu, berekspresi. Ya, itu yang terus kemudian dia contohkan mungkin di depan kelas. Tapi akibatnya jadi fatal seperti sekarang ini. Prof, saya kemarin kaget ya, betul atau tidak? Kemarin ada seorang tokoh Indonesia dalam sebuah talk show di salah satu TV nasional mengatakan bahwa di Perancis itu ada undang-undang antisemitismnya. Jadi kalau memang ada, ya nggak benar juga dong dia kebebasan berpendapat. Jadi agak-agak memilih juga, apa orang Yahudi ada perlindungannya, tidak boleh diperlakukan seperti yang sekarang atas nama kebebasan pendapat, perlakuan terhadap masyarakat Islam dengan Nabi Muhammadnya seperti ini. Apa benar di Prancis ada undang-undang antisemitisme, Prof? Ya, saya sendiri belum pernah lihat ya, saya belum tahu. Tapi kalau melihat dalam konteks Prancis, di mana dulu juga banyak masyarakat Yahudinya, bukannya tidak mungkin itu ada, ya. Mungkin saja memang itu ada, tetapi sekali lagi ini tidak bisa dikaitkan ke antisemitisme ini. Kenapa? Karena sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang mau ditegakkan oleh Presiden Macron itu bukan menghina terhadap agama. Kalau menghina terhadap agama, saya yakin Presiden Macron tidak akan setuju. Tetapi kebebasan berpendapat. Jadi apa yang dilakukan oleh guru itu terhadap anak muridnya itu, menurut Presiden Macron itu bukanlah
menciderai agama lain atau misalnya menghina agama lain, tetapi si guru ini ingin memberikan edukasi tentang kebebasan berpendapat. Jangan takut untuk Anda berpendapat. Kira-kira seperti itu. Dan ini yang kemudian dalam pidatonya dinyatakan oleh Presiden Macron bahwa konstitusi kami menjamin orang untuk menyampaikan pendapat mereka, ekspresi mereka gitu ya. Bahwa pendapat atau ekspresi itu terkait dengan masalah yang sensitif dalam agama Islam, nah itu kesalahan dari si guru ini kalau menurut saya. Ya, mungkin juga dia mengatakan bahwa saya mau cari sesuatu yang sangat ekstrim, ya, yaitu menunjukkan kartun dari Nabi Muhammad. Padahal dalam Islam kecintaan kita terhadap Nabi itu sampai pada titik kita tidak boleh menggambarkan, memvisualkan Nabi kita, ya, karena itu nanti bisa syirik dan lain sebagainya. Nah itu yang dia akan coba gitu, dia akan coba karena ini yang paling ekstrim, kebebasan berpendapatnya itu. Nah jadi ini sekali lagi bukan berkaitan dengan penghinaan terhadap agama Islam. Kalau dalam versi Prancisnya, versi Presiden Macron, tapi dalam konteks kebebasan berpendapat. Ya, maksudnya saya kalau undang-undang atau aturan tentang antisemitisme itu ada, kenapa agak berbeda ini ya, apa terhadap orang Yahudi ada undang-undangnya, tetapi kenapa juga tidak dibuat undang-undang yang apa juga supaya tidak ada lagi penghinaan terhadap apa agama lain, terutama agama Islam. Itu maksud saya. Ya, ya memang itu yang saya tidak tahu persis ya. Tetapi yang pasti adalah kalau di negara-negara Barat itu katakanlah mereka yang berkulit putih itu kan bisa beragama katakanlah Katolik, Kristen, ataupun Yahudi. Dan mereka bisa masuk di dalam parlemen, kemudian bisa membuat undang-undang. Mempengaruhi ya. Tetapi kalau kita yang katakanlah beragama Islam, itu kan biasanya dari Timur Tengah, dari Afrika, itu yang sudah dianggap sejak awal berbeda. Begitu ya. Nah, sama mohon maaf ini, kalau misalnya kita dalam konteks Indonesia, kita akan bisa lebih menerima mereka yang katakanlah ada keturunan Arabnya daripada keturunan dari Cina, kan kira-kira seperti itu. Kalau misalnya keturunan Arab, mereka bisa saja jadi pegawai negeri sipil dan lain sebagainya, gitu ya, jadi TNI. Tapi kalau misalnya dari keturunan Cina kan agak sulit, gitu ya. Sekarang ini sudah mulai membaik kalau menurut saya di Indonesia. Nah, itu yang juga terjadi di negara lain, pasti ada suasana seperti demikian itu, sehingga bukannya tidak mungkin ketika mereka-mereka yang katakanlah dari apa namanya beragama Yahudi itu terus kemudian dia masuk di dalam parlemen, kemudian membuat aturan-aturan untuk mencegah adanya penghinaan gitu ya, dan lain sebagainya. Prof, ada juga yang ngomong nih, ini katanya jangan-jangan ini Macron ada panjat sosial nih. Karena partainya sudah tidak populer, ya kan? Dan untuk kepentingan ke depan mungkin dia tidak akan terpilih lagi gitu. Dan kemudian dia membutuhkan panggung gitu supaya dia mendapatkan isu didukung oleh semua warga Perancis. Seperti bagaimana Donald Trump menggunakan isu Make American Great Again, yang itu semuanya klaim bahwa orang kulit putih itu nggak boleh kalah dengan para imigran. Menurut Profesor gimana, Prof? Iya. Kalau menurut saya nggak sampai ke sana lah, ya. Hitung-hitungan saya sih nggak ke sana. Karena sekali lagi ini yang isunya cuma isu yang ingin disampaikan oleh Presiden Macron adalah itu tadi, bahwa ini konstitusi melindungi hak untuk berpendapat, berekspresi, dan kemudian ada peristiwa seperti ini, and I am sided katanya, saya berpihak pada konstitusi saya. Kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Karena tidak ada misalnya dalam waktu dekat di Prancis pemilihan terhadap presiden, atau misalnya juga untuk menunjukkan bahwa ras putih itu lebih unggul daripada yang lainnya, begitu ya. Kalau Marie Le Pen gitu ya dari partai itu bolehlah saya bisa mengerti. Tapi kalau Macron sebenarnya tidak seperti itu.
Oke, Prof, kita tinggalkan Prancis. Ini Amerika lagi Ya, seru. Soalnya sekarang lagi ada, ini saya update nih, Prof. Jadi apa exit poll Biden masih tertinggal 30 berbanding 42 dengan apa Donald Trump. Banyak orang mengatakan Trump bisa menang lagi nih. Karena kita belum tahu, Prof. Saya ingin nanya cuma apa artinya kalau Trump menang dan apa artinya kalau Biden yang menang bagi dunia dan bagi Indonesia, Prof. ya, bagi dunia yang penting. Karena kalau Indonesia pengaruhnya masih agak terlalu lama ya. Tetapi bagi dunia itu kalau Biden yang menang, Menang? maka Amerika akan dikembalikan pada nilai-nilai Amerika yang selama ini ada. Hmm. Karena dengan kepemimpinan Trump, dunia itu merasa bahwa Trump sudah meninggalkan nilai-nilai Amerika. Nilai-nilai Amerika itu apa? Misalnya Amerika ingin membangun ekonomi dunia yang Ya. ujungnya nanti adalah perekonomian Amerika juga bisa maju. Amerika ingin menjadi polisi dunia yang ujungnya nanti Amerika Serikat akan terjaga masalah keamanan perdamaiannya. Amerika mau menguasai secara politik dengan harapan bahwa nanti Amerika juga baik. Tetapi ketika Trump masuk menjadi presiden, maka ini semua dirubah. Yang penting adalah Amerika. Jadi banyak orang mengatakan Amerika Serikat ini negara maju, tapi pemimpinnya berpikirnya seperti negara berkembang, gitu kan? Jadi inward looking. Nah itu yang kemudian disayangkan oleh masyarakat dunia. Satu itu. Dan yang kedua, Trump itu sangat misterius. Ya, kita tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh Trump. Misalnya Trump tiba-tiba mau ketemu sama Kim Jong Un, gitu ya. Itu sesuatu yang di luar nalar para kepala negara katakanlah, bahkan juga para pengamat gitu. Tapi Trump itu suka yang hal-hal yang seperti itu, sehingga mereka ingin bahwa Amerika ini sebagai sebuah negara besar, ibaratnya kayak lokomotif, harusnya jelas arahnya mau kemana. Tapi kalau misalnya Amerika saja tidak jelas, lalu bagaimana kita mengikuti? Ini banyak nih negara-negara yang sebenarnya komplain. Belum lagi yang ketiga, Trump itu sangat tidak suka dengan birokrasi. Ya, kalau misalnya birokrasi biasanya akan memfeeding presiden, itu kadang-kadang Trump bilang enggak, saya nggak perlu, saya mau jalan sendiri. Dan dia jalan sendirinya lewat Twitter. Ya. Kalau di Amerika Serikat itu ada saying ya yang mengatakan bahwa kalau politician itu come and go, keluar dan masuk. Every 4 years bisa masuk, tapi bisa keluar lagi. Ya. Tapi kalau misalnya yang menentukan agar kebijakan di Amerika Serikat itu tetap ya dari waktu ke waktu, itu adalah para birokratnya, birokrasi. Birokrasi is here to stay. Karena apa? Birokrasi itu kan merekrut dari bawah, lalu diberi katakanlah tongkat estafet dari seniornya. Terus jadi ada kesinambungan. Jadi kalau misalnya birokrasi itu seperti itu, politisi keluar masuk, ya yang menjaga bahwa kebijakan itu tetap adalah birokrasinya. Nah di era Trump, birokrasi itu obok-obok dibuat kacau gitu dengan tweetnya, dengan tiba-tiba dia bisa memecat si ini, si itu, dan lain sebagainya. Itu yang membuat kekhawatiran. Maka kalau saya lihat ya, kemarin ini Menhan Prabowo diundang oleh Menhan Amerika Serikat, lalu kemudian Pompeo datang ke Jakarta, Indonesia. Ya? Itu sebenarnya ide bukan dari Trump, bukan dari Menlu atau Menhannya, tapi ide dari birokrat di Amerika Serikat, baik itu di Kemenlu maupun di Kemenhan, yang mereka mengkhawatirkan bahwa dengan agresifnya Cina, bahwa Cina ini akan bisa menguasai banyak negara, termasuk Indonesia. Buktinya kan di buku putih Kementerian Pertahanan Amerika Serikat disebutkan bahwa Cina is likely build ini military base di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kalau orang berpikir atas dasar apa ya Cina bisa minta kepada Indonesia? Saya menduga bahwa karena ketergantungan kita terhadap ekonomi Cina, ketergantungan kita terhadap hutang ke Cina, yang membuat para analis di Kementerian Pertahanan
Amerika Serikat mengatakan bahwa ini kalau nggak hati-hati, Indonesia udah jatuh ke Cina nih. Maka ketika Mike Pompeo ada di Sri Lanka, Mike Pompeo seolah-olah ingin menyadarkan pada banyak negara dalam pidatonya itu yang mengatakan bahwa Partai Komunis Cina itu predator. Ya, mereka kasih pinjam, tapi kamu dimakan. Kira-kira seperti itu message-nya. Dan dia kan pergi dari Sri Lanka yang punya banyak utang ke Cina, lalu ke Indonesia, lalu setelah itu ke Vietnam. Vietnam memang nggak ada punya utang ke Cina, tapi Vietnam itu dalam masalah kedaulatannya, mereka berani head to head sama Cina. Mereka berhadapan-hadapan kapal-kapalnya. Sehingga ingin memberikan message kepada Vietnam, kamu terus saja berhadapan-hadapan, kami Amerika Serikat ada di belakang kamu. Ya. Dan juga memberikan pesan kepada Cina bahwa Cina macam-macam sama Vietnam, kami Amerika Serikat akan berhadapan dengan kamu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini semua menurut saya itu dirancang oleh para birokrat di Amerika Serikat. Karena buat apa Mike Pompeo datang ke Indonesia, ya, ke negara-negara di Asia ini, ketika Presiden Trump ya sebentar lagi menghadapi pemilu, belum tentu juga menang, kan gitu ya. Walaupun juga bisa juga dia kalah gitu. Tapi kan masih 50-50 lah, ya. Tapi birokratnya tahu betul bahwa mereka harus melakukan sesuatu di Asia. Kalau untuk Indonesia, mana yang lebih menguntungkan untuk kita? Kita ngomongkan ini aja lah ya, untuk kesejahteraan kita, untuk perekonomian kita, untuk stabilitas keamanan dan sebagainya. Trump menang atau Biden menang, Prof? Gini, kalau saya melihatnya, Trump menang atau Biden menang itu haknya rakyat Amerika Serikat, kedaulatan dari Amerika Serikat, kan begitu ya. Siapapun yang menang, Indonesia kita harus bisa bekerja sama. Ya, apakah itu Biden ataupun Trump. Tinggal kalau misalnya Biden, kita harus menyesuaikan dengan gaya dia memimpin. Ya. Demokrat, kita tahu misalnya Partai Demokrat itu sangat mengusung hak asasi manusia. Ya. Jadi kita tahu kalau misalnya dia mengusung hak asasi manusia, kadang-kadang kita mau beli suku cadang untuk peralatan militer kita itu dipersulit oleh Amerika Serikat. Ya. Tapi kalau misalnya Partai Republik, mereka ini sangat agresif untuk mengatakan perang melawan teror, sehingga apa? Kita akan mudah. Ya. Tapi yang penting bagi kita sesuaikan gaya kepemimpinan siapapun yang menjadi presiden Amerika, lalu kita coba maksimalkan apa yang kita bisa dapatkan. Saya ambil contoh misalnya kita bermasalah dengan Cina terkait dengan Natuna Utara. Ya. Lalu saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Menlu ya kepada Mike Pompeo kemarin, bahwa gini aja, saya minta pelaku-pelaku usaha dari Amerika Serikat investasi di bidang perikanan dan khususnya di Natuna Utara. Kenapa? Itu kalau dari kapal-kapal Cina yang masuk ke wilayah kita, tapi menurut versinya Cina itu wilayahnya mereka, itu kapal-kapal besar ngambil ikan-ikan yang bagus-bagus. Sementara kita, nelayan-nelayan kita, kapalnya aja tonasenya nggak sebesar katakanlah kapal-kapal nelayan Cina. Belum lagi peralatannya dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kalau mereka datang ke sana, kalau orang Jawa itu nggak cucuk gitu ya, antara effortnya dengan segi keekonomiannya. Ya, maka nggak mau datang ke sana. Nah sekarang kalau misalnya Amerika Serikat mau membantu Indonesia menghadapi Cina, ya udah di situ aja. Itu trying to maximize ya kondisi atau situasi yang ada. Dan itu bagus kalau menurut saya. Nah ini yang nantinya siapapun yang menang, harusnya Indonesia bisa memaksimalkan siapapun yang menjadi presiden untuk kepentingan nasional kita. Memang sih kita bisa bilang, kamu bilang saya nggak boleh terlalu dekat dengan Cina karena terlalu banyak utang sama Cina. Nah sekarang saya tanya sama kamu, Amerika, kamu ngasih utang nggak ke saya, gitu kan? Itu bukannya kamu nggak kasih utangnya berkurang, udah itu fasilitas GSP-nya mau dicabut sama Presiden Trump. Nah, saya kan nggak mau dong kalau kayak gitu. Iya, jangan kamu cuma ngomong-ngomong, saya mau bantu, saya nanti lawan Cina, tapi kamu nggak ngapa-ngapain.
Kan bagus tuh kalau misalnya gitu. Memang kalau dari kacamata Cina ataupun Amerika Serikat, ini Indonesia dianggap sebagai licik. Ya, tapi bagi Indonesia kan kita cerdas. Cerdas sama licik itu bedanya tipis, Pak Helmi. Tipis banget. Oke. Prof, ini belum jalan nih, Prof. Wah, Georgia Trump menang, Prof. Ya. Prof, prediksi aja pribadi nih, lepaskan seluruh kepentingan, menurut Prof Hikmahanto, Biden atau Trump yang akan menang? Saya lihat kalau popular vote kelihatannya Biden. Kalau dari sisi elektoral, nah ini saya agak ragu nih, apakah Biden bisa memenangkan atau tidak. Kalau dia bisa memenangkan, bukannya tidak mungkin Trump ya dan timnya akan mempermasalahkan secara hukum. Ya, jadi dia akan pergi ke berbagai pengadilan di negara bagian yang katakanlah dia kalah, itu untuk mempermasalahkan. Ya. Nah, jadi kalaupun katakanlah Biden menang secara elektoral, bukan berarti malam ini juga Biden bisa mengklaim bahwa kemenangan sudah ada di tangan kita. Karena Trump akan pergi ke pengadilan-pengadilan untuk menggugat hasil ya dari di mana dia kalah di elektoral tertentu. Itu saya melihatnya seperti itu. Dan saya kaget juga ya, Prof ya, karena bentrokan antara pendukung Biden dengan Trump itu demikian, lebih nggak terbayang saya dibandingkan dengan kita di Indonesia. Kemarin kita 0102. Sekarang saya kaget itu, toko-toko di kota-kota besar gitu ditutup triplek, karena mereka memperkirakan terutama kalau Trump kalah, dia tidak akan mau ngalah dan akan terjadi kerusuhan ya, Prof ya. Iya, betul sekali. Betul sekali. Ini yang ditakutkan oleh Biden ketika polling aja. Banyak pendukung Biden atau Partai Demokrat, dia tidak mau keluar rumah. Karena apa? Sudah diintimidasi, dibuatlah seolah-olah sudah panjang, akan memakan waktu lama untuk ikut di dalam pemilunya ini dan lain sebagainya. Jadi itu sudah dilakukan. Belum lagi nanti, memang pendukung-pendukung Trump ini boleh dibilang ya agak garis keras juga kalau misalnya dia di Amerika Serikat. jadi kita pikirkan orang Amerika tuh dewasa, ternyata nggak juga, Prof. Nggak semua juga begitu ya. Makanya yang saya bilang Amerika Serikat itu used to be a developed state gitu ya. Now they are developing countries gitu. Used to be. Iya menarik juga saya. Waduh segitunya. Masih ingat 2016 secara popularity Hillary itu kan lebih populer ya, lebih banyak dipilih oleh masyarakat. Tetapi karena di Amerika itu kan sistemnya kan state per state kan, ya dan winner takes it all ya kan. Kalau misalnya di Florida sekian suara Clinton yang menang, ya artinya Clinton semua. 29 suaranya mesti Clinton semua. Kan begitu, nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan total kumulatif aja seluruh provinsi ya, Prof. Mungkin bisa diterangin, Prof, biar masyarakat juga ada juga yang belum mengerti tentang electoral votes dan popularity votes. Ya, jadi kalau di Amerika Serikat itu memang sistemnya itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita mempraktekkan apa yang saya sebut sebagai true democracy. Karena siapa yang mendapat suara paling besar, ya sudah dia menang kan gitu. Kalau di Amerika Serikat enggak. Seperti tahun 2016, Hillary mendapat suara yang paling banyak, tapi dia kok dinyatakan kalah. Karena apa? Karena setiap negara bagian itu kan akan memilih kongresnya, memilih senatnya, dan kemudian nanti dilihat di situ lebih banyak mana gitu ya. Bahkan di setiap negara bagian itu nanti ditentukan berapa orang yang katakanlah votes-nya di situ. Jadi electoral votes itu yang menentukan seseorang itu menjadi presiden atau tidak. Nah, secara keseluruhan di Amerika Serikat ini seorang presiden yang menang akan seseorang menjadi presiden itu kalau dia sudah mendapat 217 electoral votes. 270, Bro.
200 berapa? 270. Ini saya sambil lihat layar nih. Sorry. Sekarang Biden 270 masih ya? leading. Biden leading sekarang 73-48. Tapi uber-uberan. Karena pantai barat belum. Betul. Ini pantai belum, ya, pantai barat belum pantai ya. barat belum. Ini kan baru Ya. pantai timur. Timur Di dan Amerika di bawah. memang ada perbedaan waktu. Ya, Betul. nanti di tengah, terus kemudian barat. Baru nanti kelihatan semua. Mungkin kalau jam kita mungkin jam malam di Indonesia sudah kelihatan. Lalu di situ biasanya kalau yang menang akan mengumumkan bahwa saya menang. Kalau yang kalah akan bilang bahwa saya ingin mengucapkan selamat. Tetapi saya yakin ini ini belum akan terjadi karena Trump akan pakai lawyer-lawyernya pergi, pokoknya gugat itu semua. Gitu ya. Jadi nggak cuma di Indonesia saja kita pergi ke Mahkamah Konstitusi loh ya. Di Indonesia aja nggak segitunya, Prof. Ini gila loh Amerika. Toko-toko tutup loh, gila di kota-kota besar. Dan ini untuk pertama kalinya ya di Amerika yang berkontestasi adalah semua kandidat yang usianya di atas 70. Jadi ini gaek-gaek nih berperang. Ya Allah. Kalau di Indonesia generasi kita nggak dapat nih Pak Helmi. Iya. Karena yang 70 masih ada, yang milenial juga ada. Yang umur-umur sekitar kita gini, yang kepala limaan ini, kita nggak dapat apa-apa. Udah jadi rektor aja deh kita deh. Kita jadi rektor atau jadi YouTuber aja kita. Jadi YouTuber. Oke. Prof Hikmanto, terima kasih. Ya. Salam untuk keluarga, salam untuk ibu, salam untuk anak-anak kapan-kapan. Saya dengar udah mulai sepedaan juga ya, bareng dong sama saya sepedaan. Oh boleh, siap, iya sepeda. Oke, terima kasih Prof. Salam keluarga juga Pak Ya, Helmi. sama-sama Saya sama sukses Pak Helmi untuk... ini dekat kita sama keluarga. Oke. Anak saya main juga sama anaknya Pak Helmi. Sukses untuk Unjani Prof. Semoga makin banyak melahirkan akademisi yang menjadi alumni-alumni yang mengharumkan nama Unjani. Oke, Prof. Amin. Terima kasih. Mohon dukungannya. Baik, terima kasih. Baik, itulah wawancara saya yang sangat luar biasa dengan seorang sahabat, literally sahabat. Saya ketua RT, beliau sekretaris saya dulu waktu itu. Dan kami berjuang sama-sama waktu era reformasi. Semoga obrolan ini bermanfaat dan kita akan jumpa dengan tamu saya berikutnya. Bye-bye. Thank you, Prof. Oke, thank you. Ya.